Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini, firman Tuhan akan memberkati kita bersama. Yesus kuatku. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih kemurahan Tuhan kembali kami ada saat ini. Dan kami akan diberkati lagi lewat firman Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami sehingga kami mengerti firman-Mu yang kami dengar dan mengerti kehendak Tuhan lewat firman Tuhan sehingga kami semakin diberkati, hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini buat kita adalah diberikan satu tema, safe house, atau tempat atau rumah persembunyian, tempat perlindungan, atau bahkan juga bisa disebut dengan tempat yang aman. Ayat firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 46 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita ya. Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai ayat 4, firman Tuhan berkata demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam beberapa bagian Alkitab, kota-kota pada zaman dulu itu seringkali terancam serangan musuh atau gerombolan penjahat, sehingga perlu buat mereka memiliki satu benteng yang kuat, benteng yang kokoh, bahkan juga dengan dilengkapi prajurit-prajurit yang gagah perkasa dengan tujuan supaya aman. Dengan kata lain juga diperlukan perlindungan dan kekuatan, itu penting dalam sebuah kota supaya mereka aman. Nah, kalau bicara mengenai seperti tema kita safe house, maka ada 3 hal penting yang harus ada di dalamnya. Apa itu? Yang pertama tentunya adalah keamanan. Kemudian juga selain keamanan ada rasa nyaman di tempat itu. Namun tempat itu juga tidak sembarangan orang masuk, dengan kata lain rahasia, tempat yang khusus. Nah, kalau bicara mengenai keamanan, berarti aman dari bahaya. Aman dari bahaya. Dari ayat pokok yang sudah kita baca, apa saja bahaya yang disebutkan di dalam ayat tadi? Kurang lebih dikatakan dalam ayat yang kedua, adanya suatu hal yang mengakibatkan kesesakan. Terjemahan lain memberikan pengertian, yaitu keadaan yang sukar, keadaan yang sulit, bahkan juga keadaan yang berbahaya. Jadi inilah masalah atau keadaan yang mengancam keamanan. Tetapi contoh-contoh itu contohnya disebutkan dalam ayat 3 dan ayat yang keempat, disebutkan di sana sekalipun bumi berubah. Bahasa Inggris katakan remove, menghilang. Kalau kita bicara banjir besar, bisa saja daratan sudah tidak kelihatan lagi. Tetapi ada juga dikatakan dalam ayat 3 dan 4, gunung-gunung goncang di dalam laut. Dan dikatakan airnya ribut dan berbuih. Kemudian gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kalau kita bicara hal-hal ini tentu menyangkut bencana yang akan terjadi. Ini bahaya-bahaya yang dihadapi saat itu. Tetapi dikatakan dalam Alkitab juga disebut bahwa bagi sebagian orang, ternyata buat mereka itu ada tempat yang aman menurut anggapan mereka. Apa itu contohnya dalam Amsal 18 ayat 11. Dalam Amsal 18 ayat 11 firman Tuhan berkata, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Nah, kalau tadi kita bicara safe house, maka tentu dia aman dari masalah, aman dari bencana, bahaya yang akan dihadapi. Dan buat sekelompok orang, untuk mengatasinya mereka berpikir bahwa
dengan memiliki harta yang banyak itu seperti tembok yang tinggi, dan itu dikatakan merupakan kota yang kuat buat mereka. Namun itu adalah kekeliruan yang besar, kesalahan yang amat dalam. Karena firman Tuhan juga berkata dalam Amsal 11 ayat 4, dikatakan di sana, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Jadi sekuat apapun, sebanyak apapun, menurut anggapan mereka kota itu adalah harta yang banyak, dikatakan hartanya seperti tembok yang tinggi, namun pada hari kemurkaan itu tidak dapat menolong. Dengan kata lain, itu bukanlah tempat yang aman. Itu bukanlah safe house yang seperti firman Tuhan tema kita pada saat ini. Hanya ada satu tempat yang aman. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang kelima. Kalau tadi ayat 2-4 saya singgung sedikit dalam ayat yang kelima, dikatakan begini. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Sampai kepada ayat yang ke-8, intinya di sana hanya ada satu tempat yang aman. Apa itu? Kota Allah. Kenapa itu adalah tempat yang aman atau tempat dikatakan safe house buat kita? Karena dikatakan Allah ada di dalam kota itu. Bahkan juga kota benteng kita dalam ayat yang ke-8 ialah Allah. Jadi benteng perlindungan buat dikatakan tempat yang aman itu adalah kota Allah, karena Allah merupakan kota bentengnya. Dan kalau kita kembali kepada ayat pokok itu, ayat yang kedua yang sudah kita baca, disebutkan di sana bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Allah itu tempat perlindungan. Jadi dengan kata lain, dan sudah dikatakan tempat perlindungan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi itulah tempat yang aman, rumah perlindungan, yaitu kota Allah, di mana Allah ada di dalamnya. Nah, bagaimana supaya Allah menjadi tempat perlindungan, tempat yang aman, rumah persembunyian buat kita, sehingga ketika pun ada kesesakan, ada masalah persoalan, bahkan seperti disebutkan dalam ayat tadi, ada bencana yang akan terjadi, tetapi terlindung aman. Bagaimana supaya kita mengalaminya? Mazmur pasal 62 ayat 9 bagian A disebutkan di sana bahwa percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Nah, percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan adalah dikatakan dia akan selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Itu dikatakan dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Maka disitulah dikatakan seperti Raja Daud dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 itu dikatakan, pada Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Keselamatan dari bahaya, keselamatan dari hal-hal yang akan terjadi, perlindungan dari hal-hal yang akan datang. Itulah Allah kita. Dan kita yang percaya, hendaknya kita mendekatkan diri kepada Dia, yang adalah safe house buat kita. Karena itu, percayalah setiap waktu kepadanya, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami tempat perlindungan yang sejati. Dalam segala keadaan, dalam kesesakan dikatakan, Dia sebagai penolong sangat terbukti. Tuhan kiranya tolong kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan alami benar safe house ini menjadi milik kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita diberkati. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman Allah yang kembali mengingatkan kami, supaya kami tetap menaruh dan kami ada di dalam tempat yang aman, yaitu Engkau sendiri. Biar kami tetap percaya sungguh kepada Tuhan dan selalu mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Maka disitulah kami alami ketenangan, disitulah kami alami keselamatan, karena Tuhanlah kota benteng perlindungan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.